Sosok ilmuwan Muslim Muhammad Al-Idrisi atau yang biasa dikenal Al-Idrisi tengah ramai di media sosial karena viralnya peta dunia yang ia buat mengenai lokasi Ya'juj dan Ma'juj. Sejak kecil, Al-Idrisi tertarik dengan ilmu bumi atau geografi. Oleh karena itu, ia menempuh pendidikannya di Cordoba, Spanyol. Dalam upayanya membuat peta dunia, Al-Idrisi pergi ke berbagai tempat seperti Afrika, Asia Kecil, wilayah Turki, Prancis, Inggris, dan khususnya Spanyol, yang saat itu menjadi salah satu pusat peradaban Islam. Selama perjalanannya ke berbagai tempat, ia mengumpulkan data dengan berbagai metode. Selain membuat peta dunia, Al-Idrisi juga membuat ensiklopedia tentang letak geografis dari peta yang dibuatnya dan ensiklopedia tentang literatur obat-obatan berdasarkan pengalamannya keliling dunia. Berikut biografi lengkap Al-Idrisi serta kisah Ya'juj Ma'juj yang muncul di peta dunianya. Sosok Al-Idrisi, sang ilmuwan Muslim penemu peta bulat dunia. Al-Idrisi merupakan seorang ilmuwan Muslim yang membuat peta bulat dunia atau globe melalui berbagai metode. Disebutkan dalam buku Trade, Travel, and Exploration in the Middle Age of Encyclopedia bahwa Al-Idrisi salah satu keturunan dari Nabi Muhammad. Sejak kecil, Al-Idrisi tertarik dengan ilmu bumi atau geografi. Hal inilah yang membuatnya berkeliling ke berbagai tempat untuk mencari pengalaman dan mengumpulkan data geografis dengan cara menjelajahi garis pantai di berbagai lokasi di Eropa dan Afrika, serta berinteraksi dengan pedagang dan warga asing untuk mendapatkan informasi. Karena petualangannya ke berbagai tempat di dunia, membuat nama Al-Idrisi semakin populer di kalangan para pelaut dan perencana militer di Eropa. Kemampuan dan kepopulerannya membuat Raja Ruggero atau Roger dari Sisilia, Italia, tertarik untuk bekerja sama dalam membuat peta dunia. Sebelum menerima tawaran tersebut, Al-Idrisi sempat mempertimbangkannya terlebih dahulu. Kemudian, Al-Idrisi menerima dan menyanggupi permintaan tersebut dengan ketentuan rekam jejak kaum muslim di Sisilia sebelum masa pemerintahan Raja Roger tidak dihapus. Dalam tawaran kerjasama ini, semua kebutuhan Al-Idrisi ditanggung oleh Raja Roger. Mengapa globe buatan Muhammad Al-Idrisi sangat fenomenal di benua Eropa? Berlangsung selama berabad-abad, peta yang ia ciptakan telah menjadi acuan bagi peradaban barat, sebab pada masa itu tidak ada cendekiawan barat yang mampu menghasilkan peta dunia yang akurat. Oleh karena itu, Al-Idrisi menjadi sosok yang luar biasa terkemuka di Eropa. Al-Idrisi lahir pada tahun 1100 dan Muhammad Al-Idrisi dilahirkan di Ceuta, sebuah kota di wilayah Afrika Utara yang termasuk dalam Kekaisaran Murabitun, dan ia meninggal di Sisilia. Upaya Al-Idrisi dalam membuat peta dunia membutuhkan waktu hingga 15 tahun untuk mendapatkan hasil yang akurat. Berbagai cara dilakukannya, seperti membuka catatan geografis ilmuwan-ilmuwan pendahulunya, berinteraksi dengan pedagang dan warga asing, serta informasi pribadi yang telah dikumpulkan selama bertahun-tahun. Selain berhasil membuat peta dunia, Al-Idrisi juga membuat buku ensiklopedia yang berjudul The Book of Roger atau Kitab Al-Rujari sebagai bentuk penghormatan kepada Raja Roger. Buku tersebut berisi letak geografis seperti detail bagian dari bumi, dari daratan hingga lautan. Adanya lokasi Ya'juj Ma'juj dalam peta dunia Al-Idrisi. Diduga, lokasi Ya'juj Ma'juj dalam peta dunia Al-Idrisi membuat heboh lini masa media sosial. Pada bagian utara peta, terdapat lokasi Al-Waqwaq atau Pulau Sumatera. Secara koordinat, di lokasi Al-Waqwaq terletak Indonesia di sekitarnya. Selain itu, ada Ashin atau Cina, Semenanjung Arab, Laut Hitam, Laut Kaspia, dan di tengah kedua laut tersebut terdapat pegunungan Kaspia. Diduga, lokasi Ya'juj Ma'juj terletak di Georgia atau di antara Armenia dan Azerbaijan. Karena ditemukan bekas-bekas tembok yang terbuat dari besi dan tembaga. Selain itu, terdapat batu yang berbentuk seperti dinding. Ya'juj Ma'juj merupakan dua bangsa yang membuat kerusakan di bumi dan mengambil harta kaum di bukit pada masa kekuasaan Zulkarnain. Ya'juj Ma'juj tinggal di antara dua gunung dan tidak dapat memahami bahasa atau ucapan orang lain. Menjelang hari kiamat, Ya'juj Ma'juj akan muncul dari tembok yang dibuat Zulkarnain. Hal ini dapat menjadi pertanda buruk saat mereka berhasil keluar dari tembok tersebut. Ya'juj Ma'juj akan keluar dalam jumlah yang banyak.
Semua yang dilewatinya akan hancur dan setiap jiwa yang dilihatnya akan dibunuh. Tembok Ya'juj dan Ma'juj memang masih menjadi misteri. Namun ada satu kisah menarik tentang penemuan lokasi tembok yang pernah dibangun Raja Zulkarnain tersebut. Salah satunya mimpi Khalifah Abbasiyah Al-Wastik dan ekspedisi Syekh Salam Tarjuman. Ya'juj dan Ma'juj adalah dua suku bangsa perusak yang akan muncul di akhir zaman. Keluarnya Ya'juj dan Ma'juj merupakan satu dari 10 tanda kiamat besar yang pernah disabdakan Nabi Muhammad SAW. Mereka adalah golongan manusia keturunan Ya'fits bin Nuh alaihissalam, nenek moyang bangsa Turk. Ya'juj dan Ma'juj tidak akan mati kecuali melahirkan keturunan 1000 orang atau lebih. Catatan ekspedisi Salam Al-Tarjuman ini sangat menarik dan diceritakan dalam kitab Nuzhat Al-Mustaq fi Itiraq Al-Afaq karya Al-Sarif Al-Idrisi. Salam Al-Tarjuman adalah orang yang diutus Al-Watsiq Billah, Khalifah ke-9 dinasti Abbasiyah, untuk mencari tembok Ya'juj dan Ma'juj itu. Khalifah Al-Watsiq Billah wafat 232 Hijriah, bermimpi bahwa dinding pembatas yang mengurung dua suku barbar itu telah hancur dan jebol. Karena mimpi itulah, ia mengutus sebuah tim ekspedisi yang dipimpin oleh Salam Al-Tarjuman. Syekh Salam ini dikenal sebagai pengembara asal Turki. Berikut ini kisah ekspedisi Salam Al-Tarjuman yang dikutip dari catatan Ya'juj Ma'juj yang bersumber dari Nuzhat Al-Mustaq karya Al-Idrisi. Ibnu Quradabi adalah seorang yang mencatat kata-kata yang didiktekan Salam, yang berisi catatan perjalanan, perintah khalifah, dan laporan Salam kepada khalifah. Catatan Ibnu Quradabi ini telah dibukukan dengan judul kitab Al-Masalik wal Mamalik yang diterjemahkan ke bahasa Inggris dengan judul Book of Ruth and Kingdom, dan diceritakan pula dalam Gog and Magog in Early Eastern Christian and Islamic Sources, Salam's Quest for Alexander Wall, karya Emery van Donzel dan Andreas Smith. Dalam kitab Nuzhat Al-Mustaq itu diceritakan, Khalifah Al-Watsiq membekali Salam dengan 5.000 dinar, ditambah 10.000 dirham sebagai uang tambahan, dan 50 pemuda berbadan kuat. Khalifah juga memberikan kepada pemuda yang menemani Salam masing-masing 1.000 dirham dan biaya hidup selama 1 tahun. Selain itu, Khalifah juga memerintahkan agar rombongan ekspedisi menyesuaikan pakaian mereka dengan pakaian penduduk yang hendak didatangi. Khalifah juga memberikan 200 ekor keledai untuk membawa perlengkapan dan air. Rombongan Salam berangkat dari Samarra, Irak menuju Armenia. Di situ ia menemui Ishaq bin Ismail, penguasa Armenia. Dari Armenia, ia berangkat lagi ke arah utara ke daerah-daerah Rusia. Ia membawa surat dari Ishaq ke penguasa Sarir, lalu ke Raja Lan, lalu ke penguasa Failan. Ini adalah nama-nama daerah yang tidak dikenal sekarang. Penguasa Failan mengutus 5 penunjuk jalan untuk membantu Salam sampai ke pegunungan Ya'juj dan Ma'juj. 27 hari Salam mengarungi puing-puing di daerah Basjarat. Ia kemudian tiba di sebuah daerah luas bertanah hitam berbau tidak enak. Selama 10 hari Salam melewati daerah yang menyesakan itu. Ia kemudian tiba di wilayah yang berantakan dan tak berpenghuni. Penunjuk jalan mengatakan kepada Salam bahwa daerah itu adalah daerah yang dihancurkan oleh Ya'juj dan Ma'juj. Selama 6 hari berjalan menuju daerah benteng, daerah itu berpenghuni dan berada di balik gunung tempat Ya'juj dan Ma'juj berada. Salam kemudian pergi menuju pegunungan Ya'juj Ma'juj. Sesampainya di kawasan itu, di situ ia melihat pegunungan yang terpisah lembah. Luas lembah itu sekitar 150 meter dan lembah ini ditutup tembok berpintu besi sekitar 50 meter. Di sanalah Salam mendapati tembok tersebut telah retak dan sempat mencukil bagian tembok yang retak itu dengan pisau, mengambil sebagian serpihannya untuk diperlihatkan kepada Khalifah Al-Watsiq. Gambaran Salam tentang tembok dan pintu besi itu disebutkan dengan detail dalam kitab Nuzhat Al-Mustaq fi Itiraq Al-Afaq halaman 934-938. Al-Idrisi juga menceritakan bahwa menurut cerita Salam, penduduk di sekitar pegunungan itu biasanya memukul kunci pintu besi 3 kali dalam sehari. Setelah itu, mereka menempelkan telinganya ke pintu itu untuk mendengarkan reaksi dari balik pintu. Dan ternyata, mereka mendengar gema teriakan di sekitarnya. Hal itu menunjukkan bahwa di balik pintu betul-betul ada makhluk jenis manusia yang konon Ya'juj dan Ma'juj itu. Sarif Al-Idrisi juga menceritakan bahwa Salam pernah bertanya kepada penduduk sekitar pegunungan, apakah ada yang pernah melihat Ya'juj Ma'juj? Mereka mengaku
pernah melihat gerombolan orang di atas tembok penutup. Lalu, angin badai bertiup melemparkan mereka. Penduduk melihat tubuh mereka sangat kecil. Setelah itu, Salam pulang melalui Taras atau Kazakhstan, kemudian Samarkand atau Uzbekistan, lalu kota Rai, Iran, dan kembali ke istana Al-Watsik di Suramanra'a atau Samara, Irak. Ia kemudian menceritakan dengan detail hasil penelitiannya kepada Khalifah. Total waktu perjalanan Salam, menurut catatan Al-Idrisi, berlangsung selama 28 bulan. Perjalanan mencari tembok memakan waktu 16 bulan, sedangkan perjalanan kembali memakan waktu 12 bulan. Sedangkan total waktu tempuh perjalanan Salam menurut perkiraan Emery van Donzel dan Andreas Smith adalah 6.281 km. Selain itu, ekspedisi ini juga memakan korban yang tak sedikit. Salam kemudian tiba di Samara dan melaporkan temuannya kepada Khalifah Al-Watsik. Tak lama setelah ekspedisi itu, Khalifah Al-Watsik wafat dalam usia muda, yaitu 32 tahun. Berjarak sekitar 60 tahun sejak perjalanan Salam, Khalifah Abbasiyah ke-18 Al-Muqtadir juga mengirimkan ekspedisi ke utara, menuju ke kerajaan Bulgar di daerah Volga, yang sekarang masuk wilayah Rusia. Ekspedisi ini dipimpin oleh Ahmad Ibnu Fadlan pada tahun 920 Masehi sebagai respon atas permintaan bantuan mereka dan juga untuk mendakwahkan Islam. Ibnu Fadlan memberikan laporan yang sangat menarik tentang keadaan wilayah di utara kekhalifahan Islam itu. Berikut ciri-ciri masyarakatnya. Literatur perjalanan ini dikarang langsung oleh Ahmad bin Fadlan yang menjadi perwakilan dari Khalifah dinasti Abbasiyah Al-Muqtadir Billah untuk memenuhi permintaan penguasa wilayah Slavik atau Sakalibah yang bernama Al-Musi bin Bultuar yang ingin mengerti lebih jauh tentang agama Islam dan syariatnya, sekaligus meminta dinasti Abbasiyah untuk membangunkan benteng maupun masjid di wilayahnya. Rombongan perwakilan ini terdiri dari Ahmad bin Fadlan bersama beberapa ahli fikih, ahli perjalanan, dan rombongan pengawalnya yang bertolak dari Baghdad pada bulan Safar 309 Hijriah. Dan perjalanan ditempuh selama kurang lebih 3 tahun. Salah satu cerita menarik dalam perjalanannya itu, dia mengidentifikasi orang-orang yang posturnya setinggi pohon kurma, bermata biru, berkulit putih, berambut kemerahan. Dia mendapat informasi bahwa orang-orang tersebut adalah Ya'juj dan Ma'juj. Dari ekspedisi Salam Tarjuman dan Ibnu Fadlan dapat diambil kesimpulan bahwa dinding yang dibangun Zulkarnain itu bukanlah mitos belaka. Tembok itu memang nyata adanya. Para ahli sejarah menyimpulkan bahwa letak tembok Ya'juj dan Ma'juj itu berada di Ngarai Darial di dekat Sungai Terek, Georgia. Ngarai sendiri diartikan sebagai sebuah lembah yang memiliki sisi dinding pegunungan yang terjal. Untuk mencapai lembah itu, hanya ada satu jalan yang mengarah ke sana. Lorong ini dibangun oleh tentara Georgia dan dipugar kembali oleh Rusia pada tahun 1850-an. Sejak dulu, lorong Daril ini dikenal untuk tujuan menjelajah dan disebut sebagai gerbang Alan atau gerbang Kaukasia. Ada juga yang menyebutnya dengan gerbang Liberia. Para sejarawan menemukan dinding yang cukup sempit di Bukit Kaukas atau Pegunungan Kaukasus. Keadaan bukit itu sangat curam dan membentang dari Laut Hitam hingga Laut Kaswain. Bukit Darial secara umum belum terusik oleh manusia. Kondisinya masih utuh dan mempunyai bentuk berlapis-lapis. Kondisi alam Bukit Kaukas ini adalah daerah sempit dan curam yang membentang luas antara Laut Kaswain dan Laut Hitam dengan panjang kira-kira 1.200 km. Di daerah itu terdapat satu timbunan tinggi yang terbuat dari besi bercampur tembaga. Itulah timbunan besi yang menyumbat lubang besar yang ada di sana. Penduduk dekat wilayah itu juga takut untuk mengusik tempat itu karena pernah mendengar cerita turun-temurun tentang keberadaan kaum perusak itu, Ya'juj dan Ma'juj. Jadi teman-teman, demikianlah kisah Al-Idrisi, sosok ilmuwan muslim yang membuat peta dunia, termasuk di dalamnya terdapat lokasi persembunyian Ya'juj dan Ma'juj. Semoga kisah ini dapat menambah keimanan dan ketakwaan kita. Kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.